Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan dua nikmat itu kita menjadi abdan syakura. Menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Dan bukan jadi hamba yang tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah, apalagi menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bermohon kepada Allah. Kita pun rindu untuk berziarah ke pusaran makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, Kota Madinah Al-Munawwarah. Yang saya hormati segenap pimpinan Badan Kemakmuran Masjid Babus Salam, Jalan Semencirip. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua saya, dan hadirin wal hadirat jamaah salat Isya berjamaah, serta adik-adik yang selalu kami banggakan dan kami cintai. Kalianlah sebagai pondasi umat Islam. Kalianlah sebagai penyokong umat Islam. Karena kata baginda Rasul, Islam akan berkembang, Islam akan jaya, Islam akan maju tergantung kalian. Kalau pemuda dan pemudinya berakhlakul karimah, kemudian beriman kepada Allah, maka Islam akan maju, akan jaya. Tapi kalau pemuda dan pemudinya bobrok akhlaknya, tak dekat dengan Allah, maka tunggulah kehancuran Islam nanti. Jadi Islam itu tergantung kalian. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah yang hadir pada malam hari ini insyaallah kita bertemu kembali nanti pada saatnya di yaumil qiyamah dalam surga Allah, jannati fi jannatin na'im. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini adapun materi tausiah adalah 3 perjalanan terindah menuju Allah. Ini lebih dekat dalam ilmu tasawuf sebenarnya. Ya, ilmu tasawuf, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita umat Islam ini, jangankan perjalanan menuju Allah, perjalanan menuju dunia pun kita ingin indah. Bapak ibu misalkan ingin pulang kampung dalam program misalnya mudik, ingin indah perjalanan itu. Mempersiapkan segala sesuatu, semuanya mobil ataupun kereta harus bagus. Kemudian persiapan uang harus ada, kesehatan fisik harus ada, semua harus lengkap. Jadi ketika pulang kampung dalam keadaan aman, tentram dalam perjalanan itu. Indah perjalanan itu. Mempersiapkan semua sebelum kita mencapai tujuan pulang kampung.
Sama dengan kita juga misalnya rekreasi, mau ke mana, wisata Bukit Lawang, wisata Parapat, harus punya persiapan, mempersiapkan sesuatu agar indah perjalanan itu. Maka sama, melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala harus indah. Ada 3. Yang pertama apa? As-shalah, salat. Salat adalah perjalanan terindah menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ketika kita ibadah kepada Allah, salat itu harus tenang, ikhlas dan khusyuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siapkan fisik kita yang sehat, hati yang tulus karena Allah, mencapai ridha Allah, kita menghadap Sang Khalik, maka perjalanan itu indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ibadah kepada Allah, lihat takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tak ada yang besar di muka bumi Allah ini kecuali Allah. Tidak ada yang hebat di muka bumi Allah ini kecuali Allah. Tak ada yang lebih tangguh di dunia ini kecuali Allah. Maka salat menghilangkan sifat sombong. Ketika Bapak Ibu sudah ibadah kepada Allah, itu menghilangkan sifat sombong. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, kalau sudah berhadap dengan Allah, dia harus rendah di hadapan Allah. Ada enggak orang solat ketika dia sudah punya jabatan yang tinggi di satu kantor, dia punya uang yang banyak, punya harta yang banyak, dia solatnya enggak mau, dia rukuk, enggak mau sujud, berdiri aja dia? Ada itu? Enggak ada. Ada orang yang mau, dia kaya, hartanya banyak, dia enggak mau dia sujud di tanah dia, sujud di dinding dia, Allahu Akbar. Enggak ada itu. Sekuat apapun kita pada hari ini, ketika menghadap Allah, tundukkan dirimu, rendahkan dirimu, engkau hina di hadapan Allah. Kita ni hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat sombong itu hilang. Orang yang ibadah kepada Allah, sifat sombongnya hilang. Apa kita sombongkan pada hari ini di dunia? Tak ada. Semua ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sombong kita. Lihat di surah Yasin. Kalau ibu-ibu yang rajin wirid Yasin, tahu tu surahnya. Asy-syamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Itu kata Allah. Itu ibaratkan begini. Matahari itu mengelilingi bumi. Matahari itu sebesar bola basket. Lalu bumi sebesar biji kacang hijau. Lalu ibu sebesar apa? Teh upil. Kalau matahari sebesar bola basket, bumi sebesar biji kacang hijau, kita sebesar apa? Itu kita mau sombong. Tak pantas sombong. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang yang sombong dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan kedudukannya sombong, panggil. Pak, sini. Bu, sini. Ini bola basket matahari. Ini biji kacang hijau bumi. Bapak sebesar apa? Itu kan dia. Itu mau sombong. Teupel bilang. Sombong. Tak boleh sombong. Maka ibadah kepada Allah menghilangkan sifat-sifat sombong kita. Maka rendah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salah. Perjalanan tidak, as-salatu mi'ratul mu'minin. Salat mi'rajnya, perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menghadap Sang Khalik, menghadap Sang Pencipta alam semesta ini. Tenang kita dengan Allah itu. Kita tinggalkan urusan dunia kita, kita tinggalkan pekerjaan kita. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam. Maka Allahu Akbar. Iftitahnya benar, Fatihahnya benar, ayatnya benar, khusyuk kita. Rukuknya bagus, iktidalnya bagus, sujudnya bagus, sampai salam kita bagus. Itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ibadah kita lakukan kepada Allah itu diterima Allah Subhanahu wa taala.
Maka as-salah, salat. Kalau ibu sudah ibadahnya rajin, subuh sudah rajin, zuhur sudah rajin, asar sudah rajin, maghrib sudah rajin, isya sudah rajin, mari ibu salat tahajud. Tahajud wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnah bagi kita. Minimal ibu tahajudnya tak usahlah seminggu sekali. Payah ustaz, minimal sebulan sekali. Tak bisa 2 bulan sekali. Tak bisa 3 bulan sekali. Tak bisa 4 bulan sekali. Tak bisa ustaz setahun sekali. Tak bisa juga yang parah kali pula tahajud. Maka itu indah ibu. Ya. Ketika kita ibadah kepada Allah itu indah salat itu. Apalagi tahajud. Tahajud itu tempat yang terindah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba-hamba Allah tertidur pulas malam hari, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu menangis di hadapan Allah. Orang kilat konser ribut. Enggak apa-apa lah, Bu. Kata ulama besar Mesir, Abdurrahman Al-A'la, apa kata beliau? Salah satu kehancuran Islam kalau tak ada lagi suara anak-anak di masjid. Itulah kata beliau. Kata Abdurrahman Al-A'la, ulama Mesir. Kalau tidak ada suara anak di masjid, suara tangisan di masjid, suara recokan di masjid, itu salah satu kehancuran Islam. Itu kata beliau. Tapi jangan pula kalian mentang-mentang turun ribut pula kalian, janganlah pula. Oh, gara-gara kami Islam ini enggak hancur ya, ribut kalian, janganlah pula. Tenanglah juga ya. Tenang. Nanti habis pengajian ini ada kuih nanti. Kalau enggak ada BKM, sebelah tu ada yang penyet. Coba beli nanti. Ya, ajak ayah mamaknya beli situ. Enak yang penyet itu. Saya sel acara apa, saya beli situ. Enak pula saya. Itu. Al-Karajam rahimakumullah, salat. Kata Rasulullah ada 2 tempat menangis, Bu, Pak. Yang pertama tahajud di tengah malam. Yang kedua wukuf di padang Arafah. Ada 2 tempat menangis memohon kepada Allah. Yang pertama tahajud di tengah malam dan yang kedua wukuf di padang Arafah. Jadi ibu boleh menangis di malam hari, ibu. Ya Allah, ampunkan dosa suamiku ya Allah, maafkan suamiku ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah, selamatkan dia dari perjalanan ya Allah, bekerja mencari rezeki untuk kami ya Allah dan anak-anaknya ya Allah. Minta sama Allah SWT, menangis ibu. Ampunkan dosaku ya Allah, dosa orang tuaku, dosa anak-anakku ya Allah, minta ampun ibu. Menangis ibu tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuf di padang Arafah. Bukan hukuf di padang bulan, Pak. Itu beda. Aukuf itu. Ini hukuf, bedakan dia. W dengan O. Jadi ada pula jamaah saya ngisi di Kelambir. Salah tangkap dia. Saya bilang hukuf di padang Arafah, menangis Bapak. Kata dia menangis dia hukuf padang bulan. Jadi kenapa Bapak ke padang bulan hukuf? Kata Ustaz itu menangis boleh diukuf padang bulan. Salah Bapak, saya bilang hukuf, bukan aukuf. Kacau Pak. Salah tangkap dia ukuf. Ya coba aku ukuf Pak ya. Ya jangan boleh. Menangis ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi begini. Kata Imam Ghazali begini. Kalau umatku bangun di tengah malam, membersihkan diri, berkhuduk, salat tahajud kepadaku, bermunajah kepadaku, kata Allah sambil menangis, kata Allah, aku janji, aku kabulkan permohonannya. Kalau Allah sudah berjanji, pasti Allah. Kalau caleg berjanji belum tentu ditepati. Betul. Betul. Di kampung saya, bukan di sini insyaallah amanah semua. Di kampung saya caleg ngasih sembako, ngasih mukannah, ngasih sejadah, ngasih tikar di masjid, ngasih gendang Rabbana. Dengan syarat cucuk ya aku ya, kalau menang ku tambah lagi di mukannah dan tikar ini. Kalah dia. Malam datang mobil truk, diangkut semua lagi. Allah. Tarik lagi. Itu
Itulah manusia, berjanji tak tepati. Allah tidak. Kalau engkau bermunajat kepadaku, mohon ampun kepadaku sambil menangis, kata Allah, aku janji, aku kabulkan permohonan. Kau minta apa kepadaku, kata Allah, aku kabulkan. Maka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ibadah itu karena orang, dengan paksaan, karena sesuatu, tapi lillahi taala. Wassalli faradul maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan apapun kalau karena Allah, Allah terima itu. Tapi kalau karena sesuatu, jangan harap terima Allah Subhanahu wa taala. Salat. Oleh kerana jemaah rahimakumullah, salah satu menuju Allah itu ibadah itu salat. As-salatu mi'ratul mu'minin. Salat perjalanan terindah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak ini luar biasa. Salatnya di Masjid Musalam, di masjid rame. Tadi Bapak protokoler ya, ada sistem maghrib mengaji, itu bagus. Itu program bagus. Tapi hari ini Pak, bolehlah kita melihatlah keadaan di luar sana. Kalau Ibu lihatlah, Bapak lihat pada hari ini, mana banyak maghrib mengaji di masjid, maghrib mengaji di musholla, maghrib mengaji di rumah, daripada maghrib mengaji di internet. Apa banyak? Internet. Program Bapak Wali Kota Medan itu bagus. Program Menteri Agama itu bagus. Maghrib mengaji agar anak-anak di Indonesia, khususnya umat Islam, pintar mengaji. Itu bagus. Tapi praktiknya di lapangan, mereka banyak ngaji di internet. Tahu internet kan? Mobilism. Iya katanya, paham dia. Saya ngisi Muharram di LPT kemarin. Saya bilang gini, siapa yang tahu sahabat Rasulullah 4 itu, sebutkan. Diam semuanya, tak tahu. Tak tahu mereka. 4 sahabat Nabi siapa? Yang populer. Usah kasih tahu. 1 yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. 2 siapa? Diam, saya tahu. Saya tanya, permainan game yang mantap sebut 4. Ini Ustaz, ini hafal dia pula. Hafal dia. Coba tunjuk tangan satu dulu yang paham. Anak-anak yang tahu ya. Sebutkan 4 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan. Anak-anak. Kau kan dah dewasa tengok. Apa? 1. Tak tahu. Tak tahu. Enggak tahu kan? Coba sebutkan 4 temannya Ipin Upin. Siapa? Siapa? Sebutkan 4 teman Ipin Upin. Apa? Meme. Mail. Ya, enggak dapat. Ini kan itu bukan pertanyaan, itu kan ngetes saja. Enggak dapat lah pula. Itu Ipin mudah pertanyaannya. Pertanyaannya 4 sahabat Rasulullah. Sebelum 4. Nanti habis acara ini yang tahu ke depan itu limpul. Ya, musyawarah kalian. Yang kasih tahu ya. Salat. Dah ya, tenang aja ya, tenang. Ya, salat. Oleh kerana jemaah rahimakumullah, itulah pertama, salat adalah perjalanan terindah menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apapun amal ibadah kita tetap lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu-ibu kalau sudah ibadahnya rajin, terus lakukan ibadah salat. Salat wajib, salat sunat, lakukan itu semua. Karena ibu-ibu ni banyak waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu ni kalau di malam hari, ya, ketika di malam hari itu salat tahajudnya enak. Menunggu waktu subuh salat tahajud. Bangunkan anak-anak, bangunkan suami. Nak, Pa, bangun yuk, tahajud yuk, kita berjamaah, ajak mereka. Nanti ayahnya imam,
ibunya makmum, anak makmum. Indah rumah tangga itu. Karena salah satu rumah tangga yang syakinah mudarahmah adalah kalau di rumah itu ada berjamaah salatnya. Tahajud dilakukan berjamaah. Salat dengan bapa. Subuh bangunkan suami. Pa, subuh pa. Itu masjid dah mau ngaji pa. Subuh pa, subuh. Di sini bu ada suami ibu payah subuh bangunnya. Ada. Payah bangun subuh. Ada tipsnya bu. Mau? Tips membangunkan suami yang payah bangun subuh. Mau ibu ya? Ketika ibu sudah bangun suami, papa enggak bangun dia. Kayak berzikir ibu, subhanallah 3 kali udah, enggak bangun dia. Yang enggak juga bangun, ambil kursi. Jangan bu pukul kepala suami pula, ngamuklah dia. Taruh dekat kepalanya. Duduk ibu di kursi itu, elus kepalanya. Bang bangun bang. Pa bangun pa. Enggak bangun juga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kalau 83 ayat habis Yasin tak bangun dia, ibu datanglah ke Babu Salam, cari bapak ketua STM, ajak ke rumah, dia mati musuh ibu. Tak bangun dia, mati mungkin. Itu. Suami, ibu yang tidak boleh salat, kata Yusuf Al-Qaradawi, kata Imam Majah, kata Imam Al-Ghazali, orang gila. Itu enggak boleh salat. Orang gila enggak boleh salat. Ya kalau wanita banyak haid enggak boleh salat. Laki-laki yang gila enggak boleh salat. Hanya itu aja. Stres dia masih bisa salat. Kalau salah. Tapi orang gila yang jalan itu tertelanjang dia itu enggak boleh salat dia. Enggak ada hukum salatnya. Jadi kalau ada, mohon maaf ini. Kalau ada suami kita enggak salat, berarti suami ketika ibu ngasih makan sama suami yang enggak salat, ngasih makan orang. Ketika ibu tidur di malam hari sama suami yang asal suami gila. Hati-hati ibu. Ibu dipeluk malam peluk sama suami yang gila. Hati-hati ibu. Salat. Ajak suami. Kalau imamnya baik, maka makmumnya baik. Kalau imamnya saleh, maka makmumnya saleh. Kalau ayahnya Abdullah, hamba Allah, mamanya Aminah, seorang yang amanah, maka lahirlah anak generasi yang saleh dan saleha. Itu dia. Kalau ayahnya Abdullah, hamba Allah, taat beribadah kepada Allah, saleh amal ibadahnya, mamanya Aminah, seorang yang amanah, taat, maka lahirlah anak nanti dari rahim mamaknya, anak yang saleh dan salehah. Itu otomatis itu. Tak lari itu. Oleh kerana jemaah rahimakumullah, ibadah itu penting, solat itu penting. Ya. Kalau kita enggak ibadah kepada Allah, dengan modal apa kita menghadap Allah nanti? Kalau kita enggak salat, dengan modal apa kita menghadap Allah nanti? Ketika di alam barzah, ketika di yaumil kiamah, dengan modal apa kita kalau enggak salat? Salah satu amalan yang Allah periksa di alam barzah, salat. Kalau baik solatmu, maka baiklah semuanya. Kalau buruk solat, maka buruk semuanya. Maka ibadah itu penting. Solat. Dan rumah yang tidak pernah ada solatnya, orangnya banyak, tapi tidak ada yang solat. Orangnya hebat, tidak ada yang solat. Maka kata Imam Al-Ghazali, kuncuran tepias rumahnya itu percis seperti kecing anjing. Hati-hati. Solat itu penting. Solat. Itu pertama. Yang kedua, perjalanan terindah menuju Allah adalah al-maut, kematian. Kematian itu terindah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin perjalanan kita menuju Allah, kembali kita menuju Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kematian yang terindah, yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan itu semua. Setiap umat Islam
Setiap kita yang beriman kepada Allah, ingin kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana kita ingin kembali husnul khatimah? Tergantung kita. Kalau kita mau kembali kepada yang baik kepada Allah, kita beramal saleh. Salat kita kerjakan, baca Al-Quran kita kerjakan, bersedekah kita kerjakan. Itu amal saleh kita. Salat. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-maut, kematian. Lihat pada hari ini, banyak orang mati tak tahu tempat. Banyak orang yang meninggal dunia pada hari ini bukan karena penyakit, bukan karena apa, tapi bisa jadi itu karena dia melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Hari ini belum kodratnya Allah cabut ruhnya, dia sudah mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Seorang naik kereta sepeda motor, dia kencang sepeda motornya dengan kencang, dengan gas yang tinggi, ditabrak trotoar, puak, mati dia. Itu mati bukan karena Allah, mati kena ulah sendiri. Kalau mati karena Allah, lihat, dia sakit bertahun-tahun, dia sakit berbulan-bulan, dia menahan sakitnya, jihad yang menahan sakitnya, dia sabar dengan sakitnya. Ketika Allah cabut ruhnya, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berobat kemana enggak sembuh-sembuh juga. Itulah qadar Allah Subhanahu wa taala. Mati karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Lihat ibu, masih ingat enggak? Berapa tahun yang lalu Al-Mukarram, Allah marhamna ya Rabb, Al-Ustaz Dr. Handus Haji Muhammad Ja'far membacakan Quran dalam acara haul Nahdlatul Ulama ketika Ibu Hajjah Khafifah Indrawangsa masih menjadi Menteri Sosial. Masih ingat kita? Baca Ustaz Ja'far. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tak habis ayat yang kedua, Al-Ustaz Muhammad Ja'far jatuh. Datang tim medis, lari mengejar Ustaz Ja'far, diperiksa jantung, diperiksa semuanya, dinyatakan Ustaz Ja'far meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran tadi. Ya Allah Karim. Meninggal dalam keadaan baca Quran. Husnul khatimah enggak itu? Baik enggak mati? Husnul khatimah. Luar biasa. Al-Ustaz Dr. Handus Haji Qadirun Yahya membawa jamaah haji 2010. Beliau sampai di Jeddah dengan jamaah beliau. Salat maghrib berjamaah. Habislah maghrib berjamaah, lalu beliau salat sunat. Ketika sujud terakhir beliau dipanggil oleh jamaahnya, Ustaz, tak bangkit, Ustaz, jatuh beliau. Beliau dalam keadaan pakai ihram, salat sunat maghrib, sujud terakhir, musim haji di tanah Jeddah, meninggal dunia beliau. Husnul khatimah beliau. Itu terindah mati beliau. Kita tidak tahu mati kapan nih, dalam kondisi apa Pak, ya kan? Entah mati kita lagi ni. Dam, mati pula. Ada? Ada yang belum main sodok gini pula. Ada? Hati-hati. Lihat kemarin di Padang Bulan Pak kan? BS2 hukum ketimpah Hercules, ingat? Lagi kusuk, mati ketimpa Hercules. Pop. Apa kata orang itu? Ustaz, itu sahid Ustaz. Maaf bu, kepala kau sakit. Mereka mati itu zina. Mereka bukan muhrimnya kusuk, mati ketimpa Hercules. Matinya pun dah sakit, apa di alam barzah nanti makin sakit, apalagi nanti di kiamat makin parah sakit. Hati-hati. Lihat di Sunggal kemarin, main judi mabuk mati.
Tak tahu mati dia. Maka bapak ibu boleh minta sama Allah. Ya Allah, boleh. Habis salat ibu minta, ya Allah, cabut ruhku ya Allah ketika aku dalam keadaan beriman kepadamu. Cabut ruhku ya Allah ketika aku dalam salat, dalam baca Quran, dalam bersedekah. Cabut ruhku ya Allah. Minta ibu itu, bapak ibu minta. Ketika baca Quran ibu meninggal dunia itu indah. Ketika salat Allahu Akbar mati itu indah. Ketika bersedekah mati itu indah sekali. Maka minta sama Allah. Cabut ruhku ya Allah ketika aku masih dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah. Tapi ya Rabb, jangan cabut ruhku ya Allah kalau aku bertobat kepadamu ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu al-maut. Oleh karenanya jemaah rahimakumullah, mari kita senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematian kita itu husnul khatimah, kematian yang terbaik, kematian yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka anak-anak ini ajarlah mereka baca Quran. Ini generasi Islam. Ya, ibu sekarang ini ibu sudah ada tren. Ya, ustadz menghadiri berapa acara-acara ijab kabul, maharnya itu tidak saja seperti kalung emas, cincin, uang, Al-Quran, tapi luar biasa. Kemarin ustaz menghadiri pernikahan di Brimob, lalu pernikahan di Kodam. Apa mahar mereka? Itu luar biasa. Itu boleh ibu contoh itu. Saya terima nikahnya ini binti ini maharnya seperangkat alat solat dan 20 gram emas dan hafalan surah Ar-Rahman. Berdiri dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sampai habis tunai katanya. Sah semuanya. Menangis semuanya ya Allah. Maharnya Ar-Rahman. Ibu hati bisa gitu. Kau suka dengan anak ibu? Suka bu. Boleh kau lamar anak ibu. Nanti ketika ijab kabul, ibu minta tidak ajak Quran sebagai maharnya, tapi surah ibu minta. Surah apa bu? Terserah kau. Mau apa? Mau Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, boleh terserah. Bu enggak hafal Ar-Rahman bu. Al-Waqi'ah enggak hafal, panjang kali bu. Wadduha enggak hafal bu. An-Nasrah enggak hafal bu. Kulhu boleh bu. Allah bilang. Parah kalau kulhu pula. Bu, Pak, ibu bolehlah, bapak boleh mencari calon suami untuk anak ibu itu. Kalau bisa dites dulu baca Quran. Harus itu. Karena dia menjadi imam anak kita. Kalau dia bisa baca Quran, dia ibadahnya rajin, selamat anak ibu nanti. Dituntun dengan baik anak ibu itu. Tapi kalau dia buta Al-Quran, enggak pernah ibadah kepada Allah, hati-hati anak ibu itu. Maka itu pada hari ini mohon maaf. Banyak orang tua pada hari ini tidak itu yang dicari mereka. Tapi apa? Kaya. Ada itu kejadian. Namanya Bang Sahrijal. Dia hafal 10 juz Al-Quran. Orangnya yang biasa-biasa saja. Dia hanya naik Supra aja dia. Supra aja kata dia. Dia 10 juz hafal Quran Bang Rijal. Dia suka dengan anak ibu itu. Saya bilang, Bu, Bang Rijal ini hafal Quran 10 juz. Orangnya memang susah, tapi dia kaya Quran, kaya hafalan. Ustaz, memang Qurannya buat anakku makan, Ustaz. Memang tidak. Minum dengan Quran, Bu. Selamat anak ibu di akhirat, saya bilang. Terakhir datanglah orang lain, bawa Avanza. Itu cocok Ustaz, cara menantuku Ustaz, Avanza. Supra. Tidaklah Ustaz. Ya Allah Karim. Menikah. Yang naik Avanza dia menikah. 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu pulang anak nangis. Kenapa nangis kau? Mobil rental mak katanya. Lenyap. Enggak boleh ibu. Ibu boleh. Ibu properti apa? Ibu tes mereka dulu baca Quran. Nak, kau calon suami anakku. Kau calon menantuku. Baca Quran aku coba dulu.
Baca surah ini, baca dia. Kalau lancar dia alhamdulillah. Yo, kau jadi imam salat maghrib sekali aja ibu melihat kau imam dulu. Boleh Bu, baca imam dia. Mantap. Kalau imamnya bagus, baca Qur'annya bagus, layak dia menjadi calon menantu ibu. Quran dulu. Kalau hari ini kita cinta Al-Quran, kita sayangi Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita telahi Al-Quran, yakinlah bapak ibu, nanti di akhir kiamat nanti Al-Quran bersama kita. Bahkan kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di hadapan Allah adalah manusia yang rajin baca Al-Quran dan pelajari Al-Quran. Baca Quran itu. Ibu baca Quran. Boleh baca. Lagi masak, boleh Ustaz? Boleh. Lebih enak masak ni ibu baca Quran. Daripada nyanyi trio macan, mana enak? Saya tanya ibu. Ibu kalau menenangkan lagi gegana, tahu gegana ibu? Bukan gegana tim penjinak bom dari Kapolri Kapolda itu. Gelisah, galau, merana. Ibu gelisah, galau, merana, punya permasalahan, punya problem. Mana saya tanya Ustaz, saya tanya ibu ini, mana lebih nikmat menenangkan hati itu dengan baca Quran atau mendengarkan lagu-lagu trio macan? Mana ibu suka? Quran kan? Dengan Quran tenang hati itu, betul? Bapak juga begitu, dengan Quran tenang hati itu. Dengan Quran, indah Quran itu. Oleh karenanya itu macam baca Quran kita. Ibu masak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, apa tu ma? Tumis kangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nikmat masak ibu itu. Coba ibu masak ibu. Towel asikannya towel gini bu. Emosi bu pula kan. Tanya suami, masak apa ibu? Mama masak kangkung. Mana kangkungnya? Nempel di dinding tuan. Emosi lagunya. Tenang. Itu enggak tenang. Dengan Quran tenang ibu. Maka anak pada hari Najil Al-Quran. Kata Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan apa? Titipkan anak-anakmu di dunia dua hal. Bapak titipkan anak-anak bapak di dunia dua hal. Apa itu? Yang pertama Qur'ani, yang kedua ibadani. Kalau anak yang cinta baca Al-Quran, cinta beribadah kepada Allah, nanti anak inilah yang mampu meringankan siksa bapak dan ibu di alam barzah. Itu pasti. Bapak di alam barzah gelap, tak ada cahaya, ular memakan, cacing menggerogoti, kalajengking, apapun bentuknya binatang dalam tanah itu makan kita. Tapi anak di dunia baca Quran untuk ayah bunda di alam barzah, Allah selamatkan itu semua. Kita di alam barzah, anak baca Quran di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oleh pahalanya. Selamat. Cacing makan jadi, ular makan jadi. Kenapa jadi? Nur cahaya masuk ke alam barzah. Selamat bapak, selamat ibu. Tapi kalau kita meninggal dunia di alam barzah, anak di luar sana, ke kafe, sibuk dunia luar, hati-hati. Maka mari, oleh karena rahimakumullah, titip anak kita itu dua hal tadi, cinta Quran dan cinta ibadah kepada Allah. Yang terakhir adalah perjalanan menuju Allah terindah itu adalah haji. Haji, perjalanan terindah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perjalanan ibadah haji tidak saja membawa fisik yang kuat, tidak membawa uang yang banyak, tidak saja membawa peralatan-peralatan yang banyak, tidak. Tapi hati dominan menentukan kualitas ibadah haji kita.
Kalau hatimu bersih, hatimu tulus, maka ibadah hajimu itu insya-Allah afdal. Tapi kalau hatimu masih kotor, masih buruk hatimu, jangan harap hajimu itu afdal atau mabrur. Maka Bapak Ibu, mabrur dan mabrurnya haji itu bukan tanah haram. Kalau tanah haram itu biasa. Orang beribadah di haram itu biasa. Di Mekah itu orang ibadah itu biasa. Lari ke Masjidil Haram, lari ke Masjid Mekah itu hal yang biasa. Tapi mabrur haji itu bukan di tanah haram, tapi di Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, kalau Bapak Ibu berangkat ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Madinah, pulang ke Indonesia, bertambah solatnya, bertambah baca Qur'annya, bertambah sedekahnya, beramal-amal salehnya, maka mabrur haji ibu, hajjah ibu atau umroh kita. Tapi kalau pulang ke Medan, pulang ke Indonesia, pulang ke Mencirim, pulang ke Sukamaju, pulang ke Renata, makin pelit kita, makin berdengkut kita, makin riak kita, maka jangan harap mabrur haji kita. Lihat, banyak orang yang haji pada hari ini pelit. Banyak. Udah haji dia. Assalamualaikum Pak Haji. Salam wabarakatuh Pak Haji. Kami dari Raja Masjid minta sumbangan untuk peringatan Muharram. Berapa Haji menyumbang? Tak ada duit. Kosong. Nggak ada duit saya Pak Haji ini. Ini Pak Haji. Nggak ada. Nah ini yang ada. 10.000. Itu pelit. Dan banyak pada hari mohon maaf. Dia sudah haji, sudah umroh. Kadang saya kan keliling, saya habis ngisi subuh, saya ngajak anak-anak, ngajak istri, support keliling-keliling, ya keliling-keliling komplek, kadang keliling Sukamaju. Jumpa siapa haji itu pakai ponggol, itu nggak boleh. Dia sudah haji pakai ponggol, boleh pakai ponggol yang di bawah lutut. Ini atas lutut pula dia, kayak pemain bulu tangkis, Tommy Sugiarto, ya. Saya lewat nih, ini Pak Haji nih. Saya panggil, ya Pak Haji, ponggol nih. Ya Ustaz, keren Ustaz. Oh ya, ya Allah. Kalau dia sudah haji, sesuaikanlah pakaian dia. Maka menentukan kualitas haji itu bukanlah ibadah itu, tapi hati kita. Kalau hati kita bersih, hati kita tulus, insya Allah haji itu mabrur itu. Al-Karim rahimakumullah, mari. Dengan 3 perjalanan terindah menuju Allah ini. Yang pertama as-salah, yang kedua al-maut, yang 3 kematian al-hajj. As-salah, al-maut dan al-hajj, jadikanlah ini semua rangkaian hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Inti semua ini, apapun amal ibadah kita, mau itu salat, mau itu kematian, mau itu haji, ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya orang yang lemah, orang yang hina di hadapan Allah. Kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan ibadah kita karena Allah, dan kita baca Quran karena Allah, sedekah karena Allah, nanti kita ibadah karena Allah, kita mati dalam keadaan salat, perjalanan terindah ya Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Dan haji kita pun itu karena Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hati kita yang bersih, yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 hal inilah kita mampu menjadi yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki iman kita, perbaiki amal saleh kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, fa'tabiru ya ul absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.